있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diufiana Wahdatul Khairiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan Mataram Islam. Setelah runtuhnya Kerajaan Demak, Sultan Hadiwijaya mengambil alih kekuasaan dengan mendirikan Kerajaan Pajang. Sultan Hadiwijaya berhasil merebut kekuasaan Demak atas bantuan Ki Ajeng Pemanahan. Sultan Hadiwijaya kemudian menghadiahkan daerah Mataram kepada Ki Ajeng Pemanahan. Selanjutnya, wilayah Mataram digunakan oleh Ki Ajeng Pemanahan untuk mendirikan kerajaan bersama Kerajaan Mataram. Dalam perkembangannya, Kerajaan Mataram menjadi kerajaan besar dan mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Geografis, Kerajaan Mataram terletak di alas Mentawai yang lebih dikenal dengan nama Kota Gede. Wilayah Kota Gede terletak di pedalaman Jawa bagian tengah. Wilayah Mataram dikelilingi oleh jajaran gunung dan pegunungan seperti Gunung Perahu, Gunung Sendoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Pegunungan Serayu, Pegunungan Kandeng, dan Pegunungan Sewu. Di antara jajaran gunung dan pegunungan tersebut mengalir sungai-sungai besar seperti Sungai Bogowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Dengan kondisi geografis tersebut, tanah di Mataram sangat subur dan cocok untuk pertanian. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, wilayah kekuasaan Mataram dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Kuta Negara, Negara Agung, Mancanegara, dan Pesisiran. Baik Kuta Negara yaitu daerah pusat keraton, pelaksanaan pemerintah dipegang oleh Patih Lebet yang dibantu Perdana Lebet. 2. Negara Agung yaitu daerah sekitar pusat keraton, pelaksanaan pemerintah dipegang oleh Patih Jawi dan dibantu Perdana Jawi. 3. Mancanegara yaitu daerah luar Negara Agung, pelaksanaan pemerintahan dipegang oleh para bupati. Keempat yaitu pesisiran, yaitu daerah pesisir, pemerintahan dipegang oleh bupati atau syah bandar. Yang kedua ada kehidupan politik. Setelah Ki Ageng Pemanahan menerima hadiah pada tahun 1556, ia mendirikan Kerajaan Mataram dan memerintah hingga 1575. Kekuasaan kemudian dipegang oleh putranya, Panembahan Senopati. Pada masa pemerintahan Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram mulai memperluas wilayah daerah. Tujuan perluasan Mataram antara lain Demak, Madiun, Kediri, Ponorogo, Tuban, dan Pasuruan. Sepeninggalan Panembahan Senopati, tahta Mataram beralih kepada raja-raja setelahnya, yaitu Mas Jolang, Sultan Hanyokroati, dan Raden Mas Jatmiko. Sultan Agung Hanyokrokusumo Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Pada masa kekuasaan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaan. Sultan Agung bercita-cita menyatakan seluruh Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Cita-cita tersebut berusaha diwujudkan dengan menyerang kekuasaan VOC di Batavia pada 1628 dan 1629. Pada 1645, Sultan Agung wafat karena sakit. Kekuasaan Mataram mulai mengalami kemunduran. Kepemimpinan Mataram digantikan oleh putranya, Sultan Amangkurat I. Sejak awal itu, kondisi politik Kerajaan Mataram menjadi tidak stabil. Yang ketiga ada kehidupan ekonomi. Selain bergerak dalam sektor pertanian, perekonomian di Kerajaan Mataram juga bergantung pada sektor perdagangan. Sebagai Raja Mataram, Sultan Agung memimpin kegiatan ekspor dan impor melalui pelabuhan yang dikuasainya, seperti Pelabuhan Kendal, Jepara, dan Tegal. Komoditas unggulan Mataram adalah beras. Hasil-hasil bumi lain yang diproduksi Mataram adalah gula, kapas, kelapa, dan palawija. Lalu keempat, kehidupan agama. Nilai-nilai Islam yang berkembang di Kerajaan Mataram telah tercampur dengan kebudayaan lokal. Sultan Agung merupakan raja yang berperan dalam mengakulturasikan budaya lokal dengan agama Islam. Sultan Agung menciptakan penanggalan Jawa kalender dengan menggabungkan tahun Hijriah dan tahun Saka.
Sultan Agung juga menulis kitab sastra gending yang menjelaskan tentang ajaran Manunggaling Kawula Gusti atau bersatunya Tuhan dengan manusia. Ajaran ini pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Siti Jonar dari Demak. Dalam perkembangannya, ajaran Manunggaling Kawula Gusti sangat berpengaruh terhadap konsep kepercayaan kejawen di Mataram. Dan yang terakhir ada kehidupan sosial budaya. Kehidupan bersifat feodal mewarnai masyarakat kerajaan Mataram. Dalam sistem feodal, derajat seseorang dalam masyarakat dinilai berdasarkan luas tanah yang dimiliki. Struktur masyarakat Mataram terdiri atas golongan bendoro, raja dan bangsawan, priai, pegawai kerajaan, dan wong cilik yaitu rakyat. Kehidupan masyarakat feodal erat hubungannya dengan konsep patron klien atau atasan dan bawahan. Dalam hubungan ini, raja sebagai patron harus mampu mengayomi rakyatnya dengan baik. Sementara itu, rakyat sebagai klien harus patuh dan setia kepada raja. Kebudayaan Jawa di Mataram semakin berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Agung. Pada masa ini muncul tradisi grebek maulud yang merupakan perpaduan antara kebudayaan Hindu dan Islam. Selain itu, para pujangga Mataram menulis beberapa karya sastra yang diilhami oleh cerita Ramayana. Beberapa karya sastra tersebut antara lain Niti Sruti, Niti Sastra, dan Astra Brata. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.